Risiko jika Kri Nanggala 402 di kedalaman lebih dari 500 meter. Kadis Penal sebut bisa fatal. Kapal selam Kri Nanggala 402 bisa berisiko fatal jika berada di kedalaman lebih dari 500 meter. Bukan tanpa alasan. Kri Nanggala 402 memiliki maksimal kedalaman 250-500 meter. Pabrikannya 250-500 meter. Kalau lebih dari itu cukup fatal sih ya. Ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Al-Kadis Penal, Marsekal Pertama Julius Wijoyono. Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan ada dua kemungkinan soal keberadaan Kri Nanggala 402 yang hilang sejak Rabu tanggal 21 April tahun 2021. Laksamana TNI Yudo Margono menyebut bisa saja kapal selam ini berada di kedalaman 50-100 meter lantaran ditemukan tumpahan berupa oli atau minyak di lokasi hilangnya Kri Nanggala 402. Tak hanya itu, magnometer Kri Rimau juga mendeteksi adanya daya magnet tinggi di kedalaman 50-100 meter di perairan Bali. Ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50-100 kemungkinannya abeknya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, dibuang. Harapannya ini untuk mengapungkan, meringankan berat kapal selam tersebut sehingga kondisinya bisa melayang. Beber Yudo dalam konferensi pers, Kamis. Kemungkinan kedua, ujar Yudi, tangki bahan bakar Kri Nanggala 402 retak dan bocor. Hal ini menyebabkan kapal selam mengalami blackout dan tenggelam hingga kedalaman 500-700 meter. Kemungkinan tersebut adalah, pertama, tangkinya memang mengalami keretakan sehingga bocor karena dia masuk ke dalam. Terus kemudian kondisi blackout, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500-700. Ini bisa retak, pungkasnya. TNI punya waktu 72 jam. Kapal selam Kri Nanggala 402 berlayar mendekati dermaga Indah Kiat di kota Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu. Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki waktu 72 jam untuk menemukan kapal selam Kri Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu, tanggal 21 April tahun 2021. Perhitungan waktu ini berdasarkan kapasitas oksigen Kri Nanggala 402 sejak menyelam. Berdasarkan waktu tersebut, Kri Nanggala 402 yang menyelam pada pukul 3 waktu Indonesia Barat tersebut bisa bertahan hingga Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Blackout itu mampu 72 jam, sekitar 3 hari. Jadi bisa sampai Sabtu jam 3 waktu Indonesia Barat. Sehingga cadangan oksigen masih ada. Terang Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam konferensi pers, Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Yudo mengungkapkan sebelum hilang kontak, kondisi Kri Nanggala 402 dalam keadaan baik, secara personel maupun material. Tak hanya itu, sertifikat kelaikan kapal selam ini pun masih berlaku hingga tanggal 25 Maret tahun 2022 mendatang. Jadi kapal Kri Nanggala ini masih dalam keadaan siap, baik personel maupun material. Personel lengkap. Material pun sudah mendapat surat kelayakan dari Dislaik Matal TNI AL, terangnya. Sertifikat kelayakan masih sampai tanggal 25 Maret tahun 2022. Jadi masih layak untuk melaksanakan kegiatan operasi. Ungkap Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto, menambahkan. Diketahui, Kri Nanggala 402 menghilang tepat 46 menit setelah izin menyelam. Kapal selam ini hilang kontak saat latihan menembak rudal D-802 dan torpedo. Berikut detik-detik Kri Nanggala 402 hilang kontak. Pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, latihan dimulai. Pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Kri Nanggala 402 izin menyelam pada kedalaman 13 meter dan persiapan penembakan torpedo, sambil didampingi Sea Reader. Pukul 3 sampai pukul 3.30 WITA. Geladak haluan Kri Nanggala 402 masih terlihat oleh tim penjejak Sea Reader dalam jarak 50 meter. Dalam kurun waktu ini, Kri lainnya menempati posisi untuk mengecek torpedo.
Dalam hal ini adalah unsur-unsur lain yang saat itu juga sedang persiapan peluncuran torpedo. Pukul 3.46 waktu Indonesia Tengah. Sea Reader memonitor lampu pengenal dari Kri Nanggala 402 perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat untuk penembakan torpedo. Pukul 3.46 sampai pukul 4.46 WITA. Personel di permukaan terus-menerus memanggil Kri Nanggala 402. Tapi tak ada respons. Mengetahui Kri Nanggala 402 tak merespons, helikopter diterbangkan dari Kri Gusti Ngurah Rai untuk melakukan deteksi visual. Namun, hasilnya nihil. Pukul 6.46 waktu Indonesia Tengah, dilakukan isyarat submis atau kapal selam hilang. Meski Kri Nanggala 402 hilang kontak, Yudo mengungkapkan belum ada bukti autentik kapal selam buatan Jerman ini tenggelam. Hal ini berdasarkan kronologis hilangnya Kri Nanggala 402 yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi sampai sekarang belum ada bukti autentik. Artinya belum terdeteksi di mana posisinya. Sehingga belum kita isyaratkan untuk subsung tenggelam. Ini kronologis Kri Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian.